Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai studi kasus yang telah kami coba. Di sini kami memakai dataset klasifikasi obat atau kumpulan data berisi informasi obat berdasarkan informasi umum pasien dan diagnosanya. Di sini kami menggunakan berbagai model pembelajaran mesin learning untuk memprediksi hasil jenis obat yang mungkin cocok untuk pasien. Sebelumnya, mari kita perkenalkan nama saya Miftahul Rizky Kapasya. Sarwanti. Nama saya Musdafa Fadilah. Nama saya Nicholas Kaisarea. Nama saya Virgia Ryan. Baik, selanjutnya di sini kita ada pemahaman masalah. Ada apa sih pemahaman masalahnya? Yang pertama ada bagaimana perbandingan akurasi antara algoritma logistik regression, KNN, SPM, dan random forest dalam mengklasifikasi jenis obat berdasarkan data medis pasien. Yang kedua, ada faktor-faktor apa saja dari data medis pasien, seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, natrium terhadap kalium, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil klasifikasi. Yang ketiga, ada algoritma mana yang paling efektif dari segi akurasi, waktu komputasi, dan interpretabilitas dalam memprediksi jenis obat berdasarkan karakteristik pasien. Selanjutnya ada pemahaman dataset. Dataset yang digunakan dalam percobaan ini diperoleh dari Kaggle, sebuah platform yang menyediakan berbagai dataset terbuka untuk analisis data dan pembelajaran mesin. Dataset ini dirancang untuk mendukung klasifikasi jenis obat berdasarkan data pasien yang mencakup variabel seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, dan rasio natrium terhadap kalium dalam tubuh. Selanjutnya ada mengimport library yang dibutuhkan. Kita masukkan kodenya. Nah, setelah itu masukkan kode untuk mengimport dan membaca dataset dari Google Drive. Kodenya seperti itu. Nah, setelah itu kita membaca 5 dataset pertama. Di situ ada tertera kolomnya itu ada usia, ada jenis kelamin, ada tekanan darah, ada kolesterol, ada natrium dalam kalium, dan ada jenis obatnya. Selanjutnya ada mencetak ringkasan informasi dari data frame. Berdasarkan output DF drug info, tidak ada data yang hilang atau values dalam data frame ini. Setiap kolom memiliki 200 entry non-null sesuai dengan jumlah total entry dalam dataset 200. Hal ini menunjukkan bahwa semua kolom memiliki data yang lengkap untuk setiap entry. Baik, selanjutnya ada melihat jumlah nilai yang bernilai 0. Bisa dilihat dari hasilnya ada umur, jenis kelamin, tekanan darah, kolesterol, Na2K, sama ada drugnya. Selanjutnya ada melihat tipe data. Nah, bisa dilihat ya, ada yang usia itu ada IN64 dan sex objek, BP objek, kolesterol objek. Yang Na2K itu float, drug itu objek. Nah, selanjutnya ada masuk ke variabel kategorikal. Kita mencari jenis obat. Bisa dilihat ada obat Y, obat X, obat A, obat C, dan obat B. Itu ada jumlahnya masing-masing ya. Terlihat dari hasil di atas, drug Y mempunyai jumlah yang lebih banyak dibandingkan jenis obat lainnya. Selanjutnya ada gender atau jenis kelamin. Bisa dilihat data ini menunjukkan bahwa distribusi gender memiliki representasi yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan, yang dimana jumlahnya ada yang
cowok itu ada 104 dan yang cewek itu ada 96. Selanjutnya ada tekanan darah. Jumlah kemunculan untuk masing-masing kategori adalah 77 untuk yang tinggi, 64 untuk yang rendah, dan 59 untuk yang normal. Distribusi tekanan darah ini juga dinyatakan seimbang. Selanjutnya ada kolesterol. Hasil di atas mengindikasi bahwa dalam dataset terdapat dua kategori untuk kolom kolesterol, yaitu tinggi sebanyak 103 entry dan normal sebanyak 97 entry. Ini memberikan gambaran bahwa mayoritas data dalam kolom tersebut memiliki tingkat kolesterol yang tinggi. Selanjutnya ada variabel numerik. Bagian ini akan menampilkan main, count, std, min, max, dan lain-lain menggunakan fungsi deskripsikan nilai skewness atau kemiringan untuk setiap variabel numerik juga akan ditampilkan di bagian ini. Yang pertama ada ringkasan statistik deskriptif dari data numerik dalam data frame. Bisa dilihat dari kolomnya count jumlah nilai non kosong di setiap kolom, mean rata-rata dari nilai kolom, STD atau standar deviasi mengukur sebaran data rata-rata, min nilai minimum, 25%, 50% itu median, 75% kuartil menunjukkan distribusi data, dan max adalah nilai maksimum. Kemudian ada kemiringan kolom umur. Kolom umur memiliki kemiringan sekitar 0,03, menunjukkan distribusi usia cenderung simetris dan seimbang di sekitar rata-rata. Selanjutnya ada visualisasi distribusi data dalam kolom umur dari data frame. Bisa dilihat dari gambarnya. Nah, selanjutnya ada kemiringan kolom natrium terhadap kalium. Kolom Na2K memiliki kemiringan positif sekitar 1,04, menunjukkan distribusi miring ke kanan. Ini berarti lebih banyak individu dengan rasio Na terhadap K yang lebih rendah dibandingkan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada visualisasi distribusi data dalam kolom Na2K dari data frame. Terlihat ada grafik. Nah, itu hasilnya. Oke, saya Musdafa Iya. Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan. EDA, apa sih itu EDA? Dalam konteks data dan statistik, EDA adalah pendekatan untuk menganalisis dataset guna meringkas karakteristik utamanya. Seringkali dengan bantuan visualisasi, tujuan utama EDA adalah memahami struktur data, mengidentifikasi pola atau anomali, membuat hipotesis berdasarkan wawasan dari data. Contoh teknik EDA meliputi histogram, box plot, scatter plot, dan analisis korelasi. Bagian ini akan mengeksplorasi variabel-variabel dalam dataset menggunakan berbagai plot atau bagan. Nah, di situ ada distribusi jenis obat. Di distribusi jenis obat, dari diagram batang di atas, ya kita dapat menyimpulkan bahwa obat Y memiliki frekuensi lebih tinggi, diikuti oleh obat X, obat C, obat A, dan obat B. Visualisasi ini memberikan gambaran cepat tentang distribusi jenis obat dalam dataset dan dapat membantu dalam analisis lebih lanjut. Yang kemudian ada distribusi gender. Di diagram batang menunjukkan jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin. Tinggi batang merepresentasikan jumlah pasien laki-laki dan perempuan dengan distribusi yang seimbang di antara keduanya. Dan di distribusi blood pressure atau tekanan darah, di situ untuk diagram batang menunjukkan jumlah pasien berdasarkan kategori tekanan darah tinggi atau high, rendah atau low, dan normal. Panjang batang menunjukkan jumlah pasien dengan kategori tekanan darah tinggi memiliki jumlah yang terbanyak. Di distribusi kolesterol,
Diagram batang menunjukkan jumlah pasien dengan kadar kolesterol tinggi dan normal, di mana batang dengan tinggi lebih banyak menunjukkan jumlah pasien lebih banyak meskipun selisihnya sedikit. Di distribusi gender berdasarkan jenis obat. Pada distribusi gender berdasarkan jenis obat, menunjukkan distribusi penggunaan obat berdasarkan jenis kelamin, dengan frekuensi penggunaan 5 jenis obat, yaitu obat Y, obat A, obat B, obat C, dan obat X pada laki-laki dan perempuan. Obat Y memiliki frekuensi penggunaan tertinggi pada kedua jenis kelamin, dengan sedikit lebih banyak pada perempuan. Obat X menempati posisi kedua dengan frekuensi lebih tinggi pada laki-laki. Di distribusi tekanan darah terhadap kolesterol. Nah, di gambar di atas itu menunjukkan distribusi tekanan darah berdasarkan tingkat kolesterol. Di tekanan darah yang tinggi memiliki frekuensi 35 untuk kolesterol tinggi dan 40 untuk kolesterol normal. Di tekanan darah low itu memiliki frekuensi 30 untuk tekanan tinggi dan 35 untuk kolesterol normal. Di tekanan darah normal memiliki frekuensi 35 untuk kolesterol tinggi dan 20 untuk kolesterol normal. Di distribusi natrium terhadap kalium berdasarkan gender dan usia. Nah, gambar di atas menunjukkan hubungan antara usia rasio dari Na2K atau natrium to kalium dalam bentuk scatter plot. Sumbu X mewakili usia 15-75 tahun dan sumbu Y mewakili rasio Na2K dari 5-35. Titik data diberi dari kode warna biru untuk perempuan dan oranye untuk laki-laki, menggambarkan distribusi rasio Na2K berdasarkan usia dan jenis kelamin. Baik, kita lanjut ke persiapan kumpulan data. Jadi bagian ini tuh menyiapkan kumpulan data sebelum membuat model pembelajaran mesin. Di situ ada pengkelompokan data usia. Usia dibagi akan menjadi 7 kategori, yaitu di bawah 20, 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 39 tahun, 40 sampai 49 tahun, 50 sampai 59 tahun, 60 sampai 69 tahun, di atas 70. Pengkelompokan data Na2K natrium terhadap kalium, rasio Na2K akan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu di bawah 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30, dan di atas 30. Pembagian dataset atau splitting data, import library yang dibutuhkan. Kode di atas mempersiapkan dataset untuk pelatihan dan pengujian model machine learning dengan mengimport fungsi confusion metric dan classification report. Dari sklearn untuk evaluasi model, dataset dfdrag dipisahkan menjadi variabel input X dan target, yaitu Y, dengan X berisi fitur independen dan Y berisi kolom drag sebagai target. Pembagian data dilakukan menggunakan train test split yang membagi data menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Dengan random state sama dengan 0 untuk memastikan konsistensi pembagian, data pelatihan digunakan untuk membangun model, sementara data pengujian digunakan untuk mengevaluasi kemampuan generalisasi model. Dan di situ ada rekayasa fitur atau fitur engineering. Metode FE yang digunakan adalah one-hot coding, yaitu mentransformasikan variabel kategori ke dalam bentuk yang dapat diberikan kepada algoritma machine learning untuk melakukan prediksi yang lebih baik. Kode di atas mengkonversi variabel kategorikal dalam X-train dan X-test menjadi kolom binaire, dummy atau one-hot encoding menggunakan PD get dummies sehingga data siap untuk diproses oleh model machine learning. Nah, di situ ada menampilkan 5 baris dari data X-train atau data pelatihan. Dan di bawahnya lagi ada menampilkan 5 baris pertama dari data X-test atau data pengujian. Oke, teknik SMOTE, yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique, adalah teknik oversampling yang digunakan untuk menangani masalah ketidakseimbangan kelas dalam dataset. Karena jumlah obat Y lebih banyak dibandingkan jenis obat lainnya, maka dilakukan oversampling untuk menghindari overfitting. Untuk visualisasi jumlah distribusi target, kelas drag, dan pelatihan, nah, plot tersebut menampilkan jumlah 5 jenis obat, yaitu obat Y, obat X, obat B, obat A, dan obat C. Yang masing-masing memiliki jumlah yang kurang lebih sama, menunjukkan bahwa SMOTE telah berhasil menyeimbangkan dataset tersebut. Oke, saya Denisa Arwanti akan melanjutkan mengenai pemodelan algoritma. Yang pertama itu ada logistic regression atau regresi logistik, yaitu adalah suatu algoritma klasifikasi yang memprediksi probabilitas kelas menggunakan fungsi logistik atau sigmoid yang menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Ini sering digunakan untuk klasifikasi biner.
Yang perlu kita lakukan pertama adalah mengimport library logistic regression, lalu membuat objek logistic regression dengan parameter solver dan max iter dengan maksimum iterasinya yaitu 5000. Lalu kita melatih model dengan data pelatihan X-train dan Y-train dengan LR classifier, fit, X-train, dan Y-train, lalu memprediksi target Y prediksi untuk data uji X-test. Lalu selanjutnya menampilkan laporan klasifikasi yang berisi precision, recall, F1 score, dan akurasi. Dengan print classification report yaitu Y-test dan Y-prediksi. Lalu kita menampilkan matriks kebingungan atau confusion metric dengan print confusion metric terhadap Y-test dan Y-prediksi. Selanjutnya kita mengimport fungsi akurasi score untuk menghitung akurasinya. Setelah itu kita menghitung akurasi model berdasarkan Y-prediksi dan juga Y-test dengan LRACC, akurasi skor terhadap Y-prediksi dan Y-test. Lalu selanjutnya yang terakhir kita menampilkan akurasi model dalam presentase. Di bawah ini adalah output dari kode tersebut, di mana di sini bisa dilihat ada obat Y, obat A, obat B, dan obat C, serta obat X terhadap precision, recall, F1 score, dan supportnya. Gambar di atas menunjukkan evaluasi dari model logistic regression dengan akurasinya mencapai 85%. Performa terbaik tercatat pada kelas obat A dan juga obat X dengan precision dan recall 1, namun recall untuk drug Y atau obat Y lebih rendah, yaitu cuma sekitar 0,70. Lalu confusion metric memperlihatkan beberapa kesalahan klasifikasi, menunjukkan bahwa meski model cukup baik, ada ruang untuk perbaikan, terutama pada kelas dengan recall yang rendah. Nama saya Nicholas Kaisaria. Di sini saya akan melanjutkan pemodelan algoritma yang kedua, yaitu K-nearest-neighbor atau KNN. KNN adalah salah satu metode klasifikasi yang mengkategorikan data baru berdasarkan kedekatan lokasi atau jarak paling dekat suatu data baru dengan data lain atau ke beberapa data tetangga atau yang disebut neighbor terdekat. Di sini ada langkah yang pertama, yaitu kita perlu mengimpor K-neighbors classifier dari sklearn neighbors. Yang kedua itu membuat objek K-neighbors classifier dengan 20 tetangga terdekat. Yang ketiga melatih model dengan data pelatihan X-train dan Y-train. Yang keempat memprediksi target yaitu Y-prediction untuk data uji X-test. Yang kelima menampilkan laporan klasifikasi yaitu precision, recall, F1 score, akurasi. Selanjutnya menampilkan matriks kebingungan yaitu confusion matrix. Berikutnya mengimpor fungsi akurasi score untuk menghitung akurasi. Lalu menghitung akurasi model berdasarkan Y-prediction dan Y-test. Lalu menampilkan akurasi model dalam persentase. Di bawah ini merupakan outputnya yang adalah hasil dari output tersebut, yaitu dengan laporan klasifikasi yang mencakup precision, recall, F1 score, dan support untuk setiap kelas obat, serta akurasi keseluruhan, rata-rata makro, dan rata-rata berbobot. Matriks kebingungan juga ditampilkan untuk menunjukkan prediksi benar dan salah setiap kelas obat. Akurasi model KNN adalah 51,67%. Selanjutnya kita ke evaluasi KNN dengan nilai K. Yang pertama itu kita membuat list kosong untuk menyimpan akurasi pada setiap nilai K. Kemudian melakukan perulangan untuk nilai K dari 1 hingga 29. Lalu membuat objek K-neighbors classifier dengan N-neighbors sama dengan I. Lalu melatih model dengan data pelatihan, kemudian menyimpan akurasi model pada data uji. Lalu di sini kita membuat grafik untuk akurasi berdasarkan nilai K. Kemudian kita mengatur label pada sumbu X dan sumbu X untuk nilai K. Kemudian kita memberikan label pada sumbu X dan Y. Lalu plt.show untuk menampilkan grafiknya. Di sini kita mencari nilai akurasi maksimum, kemudian menampilkan akurasi maksimum dalam persen. Dan berikut output hasilnya di bawah. Gambar di atas menunjukkan evaluasi algoritma KNN dengan menguji berbagai nilai K dari 1 hingga 30
Model dilatih dengan data pelatihan dan diuji akurasinya menggunakan data uji. Akurasi untuk setiap K disimpan dalam skor list KNN dan diplot. Grafik menunjukkan bahwa akurasi maksimum yang dicapai adalah 71,67%. Fokusnya adalah memilih nilai K terbaik yang memberikan akurasi tertinggi dalam klasifikasi jenis obat. Nama saya Virgi Arayan. Saya akan melanjutkan algoritma yang ketiga, yaitu algoritma support vector machine atau SVM. Ialah algoritma yang pembelajaran mesin yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik dan yang memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda dengan margin yang maksimal. Nah, yang pertama kita harus mengimport kelas dari FVC, dan yang kedua membuat objek FVC dengan kernel linear dan max inter 251. Yang ketiga, melatih model FVC dengan data pelatihan X-train dan Y-train. Yang keempat, memprediksi target Y prediksi untuk data uji X-test. Selanjutnya menampilkan laporan klasifikasi, yaitu precision, recall, F1 score, dan akurasi. Selanjutnya menampilkan matriks kebingungan atau confusion matrix. Selanjutnya mengimpor fungsi akurasi score untuk menghitung akurasi. Selanjutnya menghitung akurasi model berdasarkan Y prediksi dan Y test. Lalu menampilkan akurasi model dalam presentasi. Nah, presentase di bawah, seperti presentasi di bawah. Gambar menunjukkan evaluasi algoritma SVM dengan kernel linear menghasilkan akurasi 81,67%. Evaluasi mencakup laporan klasifikasi, yaitu precision, recall, F1 dan F1 score, dan matriks kebingungan yang menunjukkan kesalahan klasifikasi pada beberapa kelas obat seperti drug Y. Meskipun akurasi cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan pada pengurangan kesalahan kelas tertentu. Nah, algoritma yang keempat yaitu algoritma random forest, merupakan suatu teknik dalam assembly learning yang mengintegrasikan beberapa pohon keputusan melalui proses sampling terpadu dengan penggunaan prediktor acak. Langkah-langkah di bawah, yaitu yang pertama ada kita harus mengimpor random forest classifier dari sklearn assembly. Yang kedua, membuat objek random forest classifier dengan maxleaf nodes. Yang ketiga, melatih model dengan data pelatihan X-train dan Y-train. Yang keempat, memprediksi target Y prediksi untuk data uji X-test. Yang kelima, menampilkan laporan klasifikasi. Yang keenam, menampilkan matriks kebingungannya. Lalu mengimpor fungsi akurasi score untuk menghitung akurasi. Selanjutnya menghitung akurasi model berdasarkan Y prediksi dan Y test. Lalu menampilkan akurasi model dalam presentase di bawah. Nah, ini presentasinya. Model random forest classifier menghasilkan akurasi 80% dalam mengklasifikasikan 5 kelas obat. Evaluasi menunjukkan drug Y memiliki precision tertinggi, yaitu 1, tapi recall rendah 0,67. Sedangkan drug X memiliki performa terbaik dengan F1 score 0,90. Kelas drug B memiliki precision rendah, yaitu 0,43. Meskipun recall 1, matriks kebingungan menunjukkan kesalahan prediksi. Dengan model perlu dioptimasi, terutama pada drug B. Precision tertimbang 86%, recall 80%, dan F1 score 84%. Nah, selanjutnya kita harus mengevaluasi model random forest-nya. Yang pertama, membuat list untuk menyimpan skor akurasi model. Yang kedua, menguji model dengan nilai maxleaf nodes antara 2 hingga 49. Selanjutnya, membuat objek random forest classifier dengan 1000 pohon dan maxleaf nodes I. Melatih model dengan data pelatihan. Selanjutnya, menyimpan skor akurasi pada setiap iterasi. Lalu kita akan menampilkan grafik skor akurasi dengan nilai maxleaf nodes. Lalu menambahkan label pada sumbu X dan interval 5. Lalu menambahkan label sumbu X, lalu label sumbu Y, dan menampilkan grafik mencari nilai akurasi maksimum, lalu menampilkan akurasi maksimum dalam bentuk persen seperti di bawah.
Gambar di atas menunjukkan pengaruh parameter max lymph nodes pada performa random forest classifier. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa akurasi meningkat hingga 83,33% pada kisaran nilai 15 sampai 40. Nilai rendah yaitu 2 sampai 15 menunjukkan nilai kenaikan signifikan, stabil pada 15 sampai 40 dan menurun setelah 40, mengindikasikan risiko overfitting dengan nilai tinggi. Nilai optimal terletak pada kisaran 15 sampai 40. Baik, setelah dijelaskan dengan berbagai model algoritma, kita akan masuk ke perbandingan model, yaitu dengan mengcompare PD data frame, yaitu modelnya di sini ada logistic regression, ada Koenigsborn, ada Koenigsborn Max, PM, ada random forest, ada random forest Max. Yaitu di sini kita membandingkan akurasi dari berbagai model algoritma tersebut. Bisa dilihat outputnya di sini menunjukkan bahwa perbandingan akurasi berbagai model machine learning seperti yang disebutkan tadi, yaitu ada logistic regression dengan 85%, ada random forest max 83,33%, ada SVM dan random forest yaitu 81,67%, ada Koenigsborn Max dengan 65% dan Koenigsborn yaitu 61,67%. Di sini logistic regression memberikan akurasi terbaik, sementara Koenigsborn memiliki performa terendah. Peningkatan akurasi pada model max atau maksimum menunjukkan bahwa optimasi dapat meningkatkan performa, meskipun efeknya bervariasi tergantung model dan datasetnya. Secara keseluruhannya, logistic regression disarankan sebagai model terbaik dengan optimasi untuk model lain yang perlu dipertimbangkan. Di sini kita juga membuat visualisasi perbandingan akurasi antar modelnya. Bisa dilihat di sini Koenigsborn, sedangkan regresi logistik itu paling tinggi. Jadi regresi logistik atau model regresi logistik sangat disarankan untuk dataset jenis obat ini. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh.